Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong, kami mengucapkan selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan yang Dia berikan kepada kita sampai detik ini. Karena kebangkitannya lah kita hidup. Kita mengangkat pujian. Dia beserta dengan kita. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong. Kita masuk di minggu yang baru dengan satu kerinduan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita menyembah Tuhan, bahkan kita akan dengar firman Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita akan masuk dalam ibadah, dan mari kita awali dengan votum dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Jemaat, kita akan membaca nats pembimbing dari Injil Yohanes pasal yang ke-4
ayat yang ke-34. Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34 saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kita terus memuji-muji Tuhan. Karena Yesus Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Dia bangkit, Dia hidup. Dan bersama Dia kita mengalami kemenangan. Apapun yang kita hadapi, kita percaya kita mengalami kemenangan karena kita bersama Yesus. Mari kita katakan, ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Yesusku luar biasa. 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 Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, amin, amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita terus bersorak-sorak bagi Tuhan, karena kuasa kebangkitannya lah ada kemenangan, ada hari esok, karena Dia adalah anak Allah, Yesus namanya. Mari kita katakan, anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, nebus dosaku.
kita untuk masuk di dalam ruangan penyembahan. Tapi sebelumnya itu, mari kita memuji Tuhan lewat pujian Mazmur. Kita buka Mazmur kita yang kita ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita masuk dalam ruangan penyembahan. Kita menyembah Tuhan, karena darahnya lah yang telah melayakkan kita. Tiada kata yang bisa kita lukiskan selain dengan menyembah Dia. Mari kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran.
kita bertemu kembali melalui ibadah online ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami sampai pada hari ini. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan dalam semua keberadaan hidup kami. Untuk gereja kami, juga untuk bangsa kami, bahkan untuk dunia ini. Kami tahu Tuhan masih memberikan waktu anugerah untuk sebanyak mungkin orang mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami terus ada dalam campur tangan Tuhan. Berkati kami lagi dalam ibadah kami pada hari ini, untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, memahami akan kehendak-Mu, dan kami dapat melakukannya berdasarkan pertolongan-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Ya, saya membacakan dari Ester pasal yang keempat, ayat yang ketiga, lalu ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ester pasal 4, kitab Ester pasal 4, ayat yang ketiga. Di tiap-tiap daerah di mana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira bahwa engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja melewati masa perayaan Paskah. Ya, semangat dan kebenaran Paskah, ya. Semangat Paskah itu dan kebenarannya tidak hanya kita alami saat memperingati atau pada saat bulan-bulan Paskah di mana kita bersemangat memperingatinya. Mengapa? Karena peristiwa Paskah itu, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus Yesus, adalah dasar iman kita. Dan hidup beriman kita adalah kehidupan yang setiap hari dan sepanjang hidup kita. Karena itu kita perlu menjawab mengapa ada Paskah. Ya, mengapa? Karena Paskah itu menjadi dasar iman kita. Mengapa ada Paskah? Saudara, pernahkah saudara merenungkan mengapa Yesus mati? Mengapa ada kebangkitan? Itulah yang akan menjadi perenungan kita di bawah tema Allah atau di bawah tema sikap peduli. Adanya Paskah menunjukkan karena Allah peduli kepada kita manusia. Yesus sangat peduli, dan dalam kepeduliannya itu ia sedia taat sampai mati. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Pertama kita melihat siapa Mordekai. Kita melihat siapa Mordekai.
dalam bacaan kita tadi, dalam kitab Ester ini, kita melihat percakapan antara Mordekai dan dua nama yang disebutkan, Mordekai dan Ester. Ya, itu yang akan menjadi renungan kita. Mordekai disebutkan di dalam pasal yang kedua, kalau saudara baca, pasal 2 ayat yang kelima dan keenam menyebutkan bahwa Mordekai itu adalah seorang Yahudi, ya, seorang Yahudi yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel pada waktu itu. Sehingga Mordekai ini disebutkan adalah orang Yahudi yang berasal dari diangkut dari pembuangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dialah yang dipakai untuk mengasuh Ester. Ester itu sepupunya, ya. Kemudian dia hidup, sudah tidak ada kedua orang tuanya, lalu diangkat menjadi anak oleh Mordekai. Dan dalam cerita ini, di mana Ester ada di lingkungan Ahasuerus, ya, di lingkungan kerajaan pada waktu itu, dikatakan Mordekai menyuruh Ester menyembunyikan, ya, statusnya, asal usulnya, kebangsaannya, ya. Karena apa? Karena memang masih belum ada penerimaan, ya, untuk sikap terhadap orang atau bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-11, tiap hari Mordekai, ya, dalam pasal yang kedua itu disebutkan Mordekai tiap hari dia mengawasi atau dia melihat keadaan Ester. Karena Ester pada waktu itu diambil untuk ikut dalam pemilihan, ya, termasuk wanita yang cantik yang dipersiapkan untuk ikut dalam pemilihan sebagai ratu untuk menggantikan Wasti pada waktu itu. Nah, pada waktu Mordekai berada di sekitar puri itu, dikatakan Mordekai mengetahui ada satu rencana jahat dari dua orang. Dan rencana itu adalah rencana untuk membunuh Raja Ahasuerus. Nah, sebagai orang yang mengetahui itu, di mana Mordekai juga tahu Ester ada di dalamnya, maka Mordekai memberitahu soal pembunuhan itu, rencana itu, sehingga dapat digagalkan. Dalam kitab yang pasalnya yang ketiga, ayat yang kedua, disebutkan Mordekai ini orang yang tidak mau berlutut dan tidak mau sujud, ya, sebagaimana yang orang-orang lain pada waktu itu ketika pemimpin mereka lewat, biasanya mereka berlutut dan sujud. Mordekai yang juga duduk di pintu pada waktu itu, dia tidak mau melakukan itu. Di pintu gerbang maksudnya, ya. Dia tidak mau mengetahui itu. Akhirnya cukup menghebohkan dan diketahuilah bahwa Mordekai adalah seorang Yahudi. Hal itu menjadi permulaan dari situasi yang semakin sulit yang dihadapi oleh Mordekai, di mana dia akhirnya dibenci, bahkan ada rancangan untuk membunuh semua orang Yahudi karena diketahui ternyata ada sejumlah orang Yahudi yang ada di daerah itu. Nah, apa yang menjadi langkah Mordekai, ya, sebagai orang yang sudah terdidik dalam menghadapi masalah? Dikatakan Mordekai dalam pasal yang keempat ayat 1, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, ya, mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Itulah sampai disebutkan tadi dalam ayat yang keempat. Bukan hanya Mordekai, bahkan akhirnya dia menyerukan kepada di mana ada orang-orang Yahudi mereka semua melakukan perkabungan disertai dengan puasa. Mordekai melakukan perkabungan bersama dengan bangsanya disertai dengan ratap tangis dan puasa. Mereka meratap, meminta pertolongan kepada Tuhan tentunya. Dan dalam ayat ketiga disebutkan cara meratap itu adalah menggunakan juga kain kabung dan dengan abu. Saudara dikasih Tuhan, Ester yang pada waktu itu sudah berada di dalam, ya,
di dalam kerajaan untuk dipersiapkan dengan dayang-dayangnya, Esther prihatin, ya. Ada beban pada Esther dan dia mengirimkan baju untuk Mordekai berganti pakaian. Karena Esther belum mengetahui mengapa Mordekai melakukan hal itu. Namun kemudian beban itu disampaikan juga kepada Esther. Mordekai membagi semua cerita untuk Esther dan minta supaya Esther menghadap kepada raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang masih dipersiapkan, tentu ini hal yang sangat sebagai orang yang baru, ya, baru diangkat. Tentu ini hal yang menakutkan bagi Esther. Memang Esther terpilih, ya, dia menjadi ratu menggantikan Wasti. Tetapi bagi Esther ini sangat dini untuk dia berbuat sesuatu. Namun pada saat seperti itu, Esther juga membagi keberatan hatinya kepada Mordekai. Ya. Dia begitu bergumul karena dia tahu apa risikonya. Namun Mordekai melihat dan memperingatkan Esther. Dia meyakini bahwa pasti akan ada pertolongan untuk umat pilihan Tuhan, untuk orang Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Mordekai menantang Esther untuk mengambil sikap, untuk menunjukkan juga pembelaannya, untuk menunjukkan perjuangannya bagi orang-orang Yahudi, termasuk bagi keluarganya. Dan ini menjadi satu kesempatan yang sangat menegangkan. Namun Mordekai meyakinkan Esther. Mordekai melihat kesulitan ini menjadi kesempatan yang menguji apakah mereka betul-betul akan menjadi orang yang dapat diterima. Dan Mordekai menyatakan semua itu kepada Esther, dan Esther pun menyatakan satu tekad. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mengambil satu kesepakatan untuk mereka sama-sama menggumuli ini, meratap berpuasa. Dan Mordekai melakukan sebagaimana yang diusulkan oleh Esther. Esther akan maju, tetapi diawali 3 hari minta untuk mereka tidak makan dan minum, mereka berpuasa dan meratap. Ini kebiasaan yang baik dalam menghadapi masalah yang juga diingat oleh Esther. Bahwa sebagai umat Allah, mereka berdoa, mereka meratap, mereka berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya memang Tuhan menjawab dengan caranya. Sehingga melalui masalah ini justru Mordekai menjadi orang yang ditakuti. Mordekai diangkat, dipercayakan, bahkan disebutkan menjadi orang kedua, ya, dari raja. Itu disebutkan sebagai akibat dalam pasal yang terakhir, pasal 9. Dan bahkan akhirnya pengalaman yang sulit ini, pengalaman yang menegangkan ini, yang dilanjutkan, yang diakhiri dengan pengalaman kemenangan ini, menjadi satu hal yang mereka ingat senantiasa dan wajib diperingati setiap tahun. Itu disebut sebagai pengalaman di mana mereka bersukacita karena dilepaskan dari masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
sisi Mordekai. Sekarang kita melihat siapa Ester. Ya. Mordekai kita belajar tadi, ya, sebagai orang yang terbiasa menghadapi masalah dengan meratap dan berpuasa. Dia melakukan itu ketika dia melihat begitu beratnya tantangan yang akan diberlakukan terhadap orang-orang Yahudi yang akan dibinasakan. Lalu sekarang siapa Ester? Esther tadi saya sudah sebutkan, dia adalah sepupu Mordekai yang diangkat menjadi anak. Disebutkan dalam pasal yang kedua ayat yang ke-7, cantik elok parasnya, ya, dan dikatakan perawakannya juga cantik, atau maksudnya juga bodinya. Esther dibawa masuk ke benteng Susan, dipersiapkan untuk ikut dalam pemilihan sebagai ratu. Dan dalam kesempatan-kesempatan di mana dia diberi kesempatan untuk berbicara dan meminta sesuatu, Esther sama sekali tidak menunjukkan adanya ambisi. Bahkan disebutkan di sana, dia hanya mentaati saja orang yang membimbing dia. Dan hal ini mengesankan semua orang yang melihat, termasuk raja. Itu sebabnya dikatakan Esther menimbulkan kasih sayang banyak orang. Dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Karena sikapnya, karena kerendahan hatinya, karena tidak ambisinya. Tetapi justru seorang yang taat dalam bimbingan untuk dipersiapkan pada waktu itu. Dan akhirnya raja pun memang sangat mengasihi. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Pasal 2 ayat yang ke-17. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah Esther. Namun dia masih juga dalam status yang tersembunyi. Lalu bagaimana sikap Esther pada waktu dia meresponi Mordekai? Tadi sudah sedikit disinggung, ya. Walaupun semula ada ketegangan, ada rasa mustahil dengan waktu yang masih sangat dini di mana dia terpilih menjadi ratu pada waktu itu. Namun karena beban yang dirasakan oleh Mordekai, ayah angkatnya itu begitu berat, Esther pun akhirnya mengambil satu keputusan. Dia bekerja sama untuk menggagalkan rancangan-rancangan jahat. Baik yang pertama tadi oleh 2 orang itu untuk membunuh Ahasuerus, tetapi kali ini ketika Mordekai menantang dia, mendesak dia untuk berjuang juga bagi keluarganya, bagi bangsanya, maka Esther pun sekali lagi harus menunjukkan sikap. Dan dia menunjukkan sikap berani mengambil keputusan yang sangat beresiko itu. Tentu ini karena didasarkan pada satu hal yang disebutkannya di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku masuk menghadap raja. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa dia berani melakukan itu? Karena dia punya satu pengharapan. Dia melakukan seperti yang Mordekai lakukan, di mana dikatakan dia mengambil sikap untuk berpuasa. Dia akan mengajak semua dayang-dayangnya, bahkan dia minta Mordekai dengan semua, dikatakan semua
orang Yahudi yang ada di Susan untuk bersama-sama dengan dia berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka meratap, mereka berpuasa, membawa beban yang mereka rasakan itu untuk mengalami pertolongan. Dan menjadi satu kalimat yang sangat kita kenal dalam kitab Ester ini, yaitu pernyataan Ester, yang pada waktu itu sebenarnya dalam kedudukan sebagai ratu. Sudah nyaman dia sebenarnya ya, tapi dia sedia untuk tidak mempertahankan itu. Sampai dia katakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini satu tekad yang luar biasa. Mengapa dia berani melakukan itu? Karena hatinya sama sekali tidak tega melihat bangsanya, melihat keluarganya, melihat Mordekai. Ini menunjukkan sikap peduli, saudara, yang tidak nyaman, ya, sekalipun dalam kedudukannya sebagai ratu, yang tidak merasa aman di dalam kondisinya yang sebenarnya sudah nyaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pasti, ya, yang pasti sikap yang Ester lakukan adalah karena didikan yang dia terima selama ini. Sebagaimana Mordekai lakukan, itu yang dia lakukan. Meratap dan berpuasa, menantikan adanya pertolongan, ya, untuk orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan sikap kepedulian yang begitu besar kepada bangsanya, kepada keluarganya, kepada Mordekai, ayahnya. Saudara, pasti penuh dengan doa, ya, pasti penuh dengan pengharapan, dan memang pada akhirnya membuat hati raja berkenan dan peduli. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka ratapkan, dijawab, ya. Melihat satu jawaban, semua berjalan dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Siapa yang mengira Ester bisa mengatur strategi demikian? Ya, Ester mengundang Haman yang telah merancang kejahatan untuk orang-orang Yahudi. Haman menjadi catatan khusus, saudara. Haman ini adalah orang yang selalu mendengar nasihat fasik dari istrinya dan sahabat-sahabatnya. Ini satu catatan untuk kita semua. Berhati-hati dan belajar menguji setiap nasihat, apalagi kalau nasihat itu datang dari orang yang tidak takut Tuhan. Ya. Haman mendengar nasihat dari istri dan teman-temannya, sahabatnya, nasihat fasik untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ester diberi hikmat dalam strategi dan bicaranya, sehingga dia dapat menyelamatkan bangsanya dari rancangan jahat Haman. Semua rancangan jahat Haman akhirnya justru dibalik, diberlakukan untuk dirinya. Dia yang mengharapkan menjadi orang yang dihormati, justru dia disuruh mengenakan pakaian yang biasa dipakai raja, mengenakannya kepada Mordekai. Dia disuruh mengarak Mordekai, ya, berkeliling. Itu membuat dia malu tentunya dan menyesal. Menyesal dalam arti malu, ya, karena sebenarnya dia mau merancangkan yang jahat, tetapi justru dia harus taat perintah raja untuk melakukan yang baik untuk Mordekai. Sementara melalui Ester juga Mordekai semakin diangkat dan semakin besar kekuasaannya. Melalui Ester juga, ya, akhirnya ditetapkan, Ester dengan Mordekai menetapkan peristiwa-peristiwa penting ini, peristiwa bersejarah ini, ya, menjadi peristiwa yang harus terus diperingati, ya, sebagai hari yang disebut hari Purim, di mana perkabungan, di mana ratapan diubah menjadi sukacita. Dirayakan selama 2 hari. Pada hari kedua dirayakan sebagai hari perjamuan.
di mana mereka mengantarkan ya makanan untuk orang-orang miskin. Saudara, akhirnya ditetapkanlah untuk hal itu ya, dengan istilah Hari Purim itu untuk mengingat perjuangan yang telah dilakukan dengan puasa dan ratapan itu. Ya. Meratap dan berpuasa untuk langkah iman. Meratap dan berpuasa untuk berani bertindak. Tidak hanya diam di zona yang nyaman yang sudah dia miliki sebenarnya pada waktu itu, tetapi dia berani meninggalkan itu, berani melangkah dengan segala resikonya. Itulah yang dilakukan oleh Ester. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Mordekai, sikap Ester adalah teladan ya di dalam menunjukkan, dalam menyatakan sikap peduli kepada orang lain. Mereka tidak bisa diam, mereka tidak tega, mereka bertindak, mereka meratap, mereka berpuasa. Itu semua menunjukkan peduli kepada bangsanya, kepada sahabat-sahabatnya. Tidak hidup dalam kenyamanan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka meratap, mereka berpuasa, bahkan menyerahkan diri dengan segala risiko. Aku akan maju, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, melakukan setiap hal, menghadapi masalah itu, mereka lakukan dengan mengandalkan hikmat dan pimpinan Tuhan, bukan dengan emosi atau sikap fanatik yang salah. Saudara, Ester dan Mordekai menjadi teladan dalam menunjukkan sikap peduli. Dan teladan kita yang paling sempurna, itulah Yesus Kristus. Ya, bagian yang ketiga ini kita melihat Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memang menyediakan dirinya, yang ditetapkan untuk melakukan kehendak Bapanya sampai mati di salib. Mengapa dia lakukan semua itu? Karena dia peduli dengan saya dan saudara. Dia tidak membiarkan kita binasa. Dia menyediakan dirinya ganti kita. Dia menyelamatkan kita supaya kita terlepas dari hukuman. Itulah kepedulian Allah. Kepedulian yang dibayar dengan harga yang mahal. Dirinya disalibkan. Pribadi yang tidak bersalah, tidak berdosa itu mati ganti kita. Kita tahu prinsip hidup Yesus. Hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Bapanya. Itu sebabnya pada waktu dia diajak makan oleh murid-muridnya, dia katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diwajibkan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang berat yang terjadi dalam rangkaian Paskah kita tahu. Sekalipun berat, bergumul, keringat sampai menetes seperti titik darah. Walaupun kondisi seberat itu, Yesus selalu mengutamakan kehendak Bapanya. Itulah kepedulian disertai dengan ketaatan, dengan segala resikonya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran bagaimana yang kita dapatkan dikala kita sudah miliki dikala kita menghadapi kesukaran? Adakah kita seperti Mordekai dan Ester, menetapkan, mengambil sikap, meratap, berpuasa? Itu sikap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Mencari hikmat dan pimpinan, bukan langsung dengan emosi. Ataukah justru sebaliknya? Ketika menghadapi kesukaran, kita lebih aman menghindar, mencari aman, atau mungkin jalan pintas. Bagaimana
bila kita mendengar saudara, keluarga, bangsa kita ada yang susah? Adakah kita menunjukkan peduli? Sikap peduli yang bagaimana yang kita lakukan? Adakah kita mendoakan mereka? Adakah kita berbagi sebagaimana yang dilakukan oleh Esther atau Mordekai? Dan bila kita ditantang, saudara, bila kita ditantang untuk terlibat, sediakah kita? Ataukah kita tenang-tenang saja karena kita sudah merasa nyaman untuk diri sendiri? Kalau kita siap sedia, sama seperti Esther, siap sedia mencari hikmat dan bimbingan, maka Allah sedia menuntun kita dan memberikan pertolongannya. Mari kita selalu bertanyakan Tuhan, apa yang Tuhan mau? Dan kalau kita menghadapi sesuatu, apakah ini kehendak Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Esther dan Mordekai, terlebih Tuhan Yesus sedia meninggalkan kemuliaan untuk menggantikan kita hingga kita diselamatkan. Adakah kita bertanya, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Atau apa yang sesuai dengan kehendak Bapa? Apakah ini sesuai kehendak Bapa? Apakah itu sesuai kehendak Bapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menunjukkan sikap kepedulian kita dengan selalu belajar mencari bimbingan dari Tuhan, meratap, berpuasa, menantikan pimpinan dan pertolongan Bapa, baik untuk diri kita pribadi, keluarga kita, untuk gereja kita, untuk pekerjaan kita, untuk bangsa kita, untuk daerah kita, apalagi saat sekarang ini. Nah, banyak sekali yang sangat membutuhkan kepedulian kita. Pekerjaan Tuhan di berbagai tempat yang penuh dengan tantangan. Saudara, maukah saudara terlibat? Mari ambil bagian. Doa, puasa, meratapi jiwa-jiwa. Kalau ada kerinduan, kalau saudara sedia, Allah memberikan pertolongannya. Allah akan menolong dan menuntun kita. Kiranya kita terus belajar sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, untuk kita juga dapat menunjukkan sikap peduli. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu bahwa kami seharusnya orang-orang yang dimurkai. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami menikmati Tuhan kasih-Mu yang besar, yang menyatakan diri-Mu, disalibkan bagi kami. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau juga memberi kami hati untuk mengerti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Tapi Tuhan, kami berdoa untuk hidup yang sudah diselamatkan ini, kiranya sungguh juga ditolong terus dibimbing oleh Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu. Sama seperti Engkau peduli kepada kami, bawalah kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh punya hati mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan, dan biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saatnya lah kita untuk memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita. Dan kita angkat pujian. Pujian ini sekaligus untuk menutup ibadah kita. Kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri karunia
Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita hidup dan Dia mendengar doa kita dan menjawab doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Mari kita sehati, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang telah menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan dapat mengajar kami untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Secara khusus untuk pelayanan YPPI melalui utusan misioneri Ibu Kencanawati yang ada di Filipina. Kami doakan Tuhan berkati hamba-Mu di dalam pelayanan di sana. Berkati akan jiwa-jiwa yang dilayani, baik di kalangan orang-orang tua ataupun anak-anak muda ataupun anak-anak kecil. Kami doakan supaya Tuhan berkati suku ini yang menjadi kesempatan untuk mereka dapat dicapai dengan Injil Yesus Kristus. Kebutuhan hamba-Mu setiap bulan kami doakan supaya Tuhan mencukupinya. Kami juga berdoa untuk Provinsi Papua. Kami doakan supaya Tuhan berkati wilayah ini. Baik untuk pemerintah daerah, gubernur, dengan semua aparat pemerintah. Dan juga masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua. Terlebih lagi kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di sana. Baik gereja yang ada di pedalaman ataupun juga yang ada di kota. Hamba-hamba Tuhan yang berjuang melayani di sana. Kami doakan supaya Tuhan berkati mereka. Umat Tuhan yang ada di sana, kami doakan Tuhan berkati mereka sehingga semakin mereka bertumbuh. Lebih banyak jiwa lagi yang dicapai di wilayah Provinsi Papua ini. Kami sekarang berdoa untuk Indonesia secara keseluruhan. Untuk pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, dan aparat pemerintah yang ada di pusat sampai daerah-daerah. Kami doakan Tuhan berkati. Secara khusus pemerintah kami dalam usaha untuk menghadapi makin menyebarnya COVID-19 ini. Kami doakan supaya Tuhan menolong, Tuhan berikan hikmat, kemampuan bagi pemerintah untuk dapat menanggulangi berbagai krisis ini. Dan juga untuk dokter-dokter, perawat bidan, mereka yang berada di garda depan untuk menangani para pasien. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Mereka yang sudah terpapar, baik mereka ada di rumah sakit untuk dirawat, ataupun di karantina mandiri. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Di seluruh wilayah Indonesia, kami doakan masyarakat yang terpapar, supaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak juga untuk akibat daripada pandemi ini dengan kesulitan ekonomi, bahkan kehilangan lapangan pekerjaan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong beri kekuatan kepada pemerintah untuk bagaimana memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Juga akibat bencana baik Taifun Seroja pada 2 minggu lalu ataupun juga dengan gempa di Jawa Timur. Sehingga begitu banyak orang yang dalam kesusahan, di dalam kesulitan, di dalam kekurangan, bahkan juga banyak yang kehilangan anggota keluarga. Kami juga doakan supaya Tuhan berkati. Dan usaha pemerintah bagaimana untuk memulihkan kembali pembangunan yang ada di daerah-daerah yang mengalami musibah ini. Secara khusus juga untuk bagi mereka yang mengalami trauma akibat daripada bencana ini, supaya Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan sendiri. Kami doakan sekarang untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami doakan supaya Tuhan berkati, supaya dalam usaha penginjilan, usaha pelayanan, untuk pendewasaan jemaat, bahkan juga untuk memberikan pelayanan-pelayanan sosial, diakonia bagi mereka yang membutuhkan. Hamba-hamba Tuhan dalam perjuangan pelayanan mereka, kami doakan sekolah-sekolah teologi, juga lembaga-lembaga gereja secara sinodal yang ada di Indonesia. Kami doakan supaya Tuhan memberkati umat Tuhan yang juga siang malam berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Kami doakan supaya Tuhan juga menolong YPP di Batu dengan semua pergumulan pelayanan, program-program pelayanan yang sekarang sedang dilakukan di Batu, supaya Tuhan berkati sehingga melalui program pelayanan online ini dapat menjangkau sebanyak mungkin orang untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak. Kami juga doakan untuk bangsa-bangsa di dunia ini, di mana mengalami berbagai persoalan, baik akibat COVID yang semakin berkembang di beberapa negara, baik di India dan beberapa negara lain. Juga untuk masalah keadaan politik yang terjadi di beberapa negara. Kami juga doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan berikan perdamaian di antara mereka. Para pemimpin bangsa kami doakan Tuhan tolong. Secara khusus juga untuk umat Tuhan yang ada di negara-negara yang mengalami kesulitan-kesulitan baik untuk COVID ataupun juga situasi politik yang tidak aman. Umat Tuhan di sana yang juga tentu menjadi korban, kami doakan Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Kami doakan untuk Hong Kong, pemerintah Hong Kong dalam usaha untuk bagaimana supaya semakin mengurangi menyebarnya COVID ini, supaya Tuhan berkati pemerintah yang ada di sini, juga untuk pemerintah yang ada di negara tirai bambu ini. Kami juga doakan supaya Tuhan memberkati mereka, umat Tuhan yang ada di dalam ataupun umat Tuhan yang ada di Hong Kong ini. Kami doakan Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong ini, bahkan juga gereja Indonesia yang ada di Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, kiranya semua situasi yang ada menjadi kesempatan untuk orang mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga untuk pelayanan GMKIH, baik melalui live ataupun juga pelayanan mingguan atau harian. Kami doakan Tuhan berkati semua jemaat yang ada di Hong Kong, yang ada di Macau hari ini. Kami berdoa supaya tangan berkat Tuhan ada di atas mereka. Kami juga doakan untuk kebutuhan pelayanan gereja tiap bulan, supaya kami doakan Engkau mencukupinya. Untuk bagi jemaat Tuhan yang setia mendukung pelayanan ini, baik melalui doa-doa mereka ataupun persembahan mereka, kami doakan supaya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk kedamaian dunia, keamanan dunia saat ini, supaya Tuhan berkati baik badan-badan dunia yang berusaha untuk membuat supaya dunia semakin damai, semakin aman. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Israel umat pilihan Tuhan, kami doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya umat Tuhan ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami rindu supaya banyak orang Israel boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau memberkati semua persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur karena kita sudah berada dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kita akan akhiri. Oleh karena itu, pulanglah kita semua dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan masing-masing, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Akhirnya, atas nama Indonesian Hong Kong Love Mission Church, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.